Nah, di sini kita bisa mulai untuk monetisasi lewat stars, yang mana nanti juga akan berefek ke semua metode monetisasi ketika kita sudah melakukan pengaturan informasi pembayaran di bagian ini. Kita akan mulai. Baik, di video ini saya akan jelaskan tentang bagaimana kita bisa melakukan pengaturan pembayaran, ya, informasi pembayaran. Jadi nantinya ketika kita melakukan setup di bagian ini, kita bisa mencairkan penghasilan yang sudah kita dapatkan dari monetisasi yang ada di halaman Facebook kita, ya, yang mana aktif dashboard profesionalnya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke menu sebelah kanan seperti ini, ya, atau foto profil di sebelah kanan. Kemudian silakan masuk ke menu dashboard profesional. Nah, di sini teman-teman akan melihat ada kinerja, kemudian langkah berikutnya. Nah, kita akan masuk ke bagian bawah, yaitu adalah fitur Anda. Nah, di sini ada menu monetisasi, silahkan klik. Kemudian di sini teman-teman akan bisa melihat, ya, beberapa metode monetisasi yang ada di halaman Facebook. Seperti misalnya ada stars, kemudian acara online berbayar, bonus, iklan siaran langsung, iklan in-stream, dan langganan. Dimana di bagian atas ini ada menu tersedia, ya. Artinya ketika tersedia ini kita bisa melakukan monetisasi tersebut karena sudah memenuhi syaratnya. Nah, namun kalau di bagian bawah belum tersedia, artinya ada syarat yang belum terpenuhi oleh halaman Facebook kita. Contoh misalkan di sini adalah langganan, kita klik. Nah, di sini syaratnya adalah pemirsa minimal 10.000 pengikut, kemudian minimal 250 pemirsa yang kembali setiap minggu, kemudian ada minimal 50.000 interaksi postingan, dan minimal 180.000 menit dilihat. Nah, kalau misal belum tersedia berarti kita belum bisa melakukan pengaturan pembayaran. Tapi misalnya di sini sudah ada stars nih, sudah ada stars yang aktif, ya, kita sudah memenuhi syarat. Ketika kita melakukan pengaturan pembayaran, informasi pembayaran di situ, maka secara otomatis nanti akan berefek ke semua metode monetisasi. Jadi ini cukup sekali saja, ya, untuk pengaturan informasi pembayaran ini. Nah, langsung saja di sini yang sudah tersedia adalah stars, ya. Klik siapkan. Nah, di sini kita bisa mulai untuk monetisasi lewat stars, yang mana nanti juga akan berefek ke semua metode monetisasi ketika kita sudah melakukan pengaturan informasi pembayaran di bagian ini. Kita akan mulai. Siapkan akun pembayaran. Nah, di sini pilih info bisnis Anda. Jika memang teman-teman menggunakan Facebook primernya, maka secara otomatis bisa langsung, ya, untuk mengklik informasi profilnya. Namun jika merasa ingin menambahkan informasi baru, maka bisa klik tambahkan info bisnis baru. Nantinya kurang lebih sama, ya, tahapan-tahapannya. Atau jika memang teman-teman ingin menambahkan yang baru, langsung saja tambahkan info bisnis baru. Nah, ini adalah langkah awal, ya. Mari mulai dari yang dasar. Info akun ini akan digunakan untuk menyiapkan profil Anda. Pastikan nama depan dan belakang Anda tertulis seperti yang tertera di dokumen pajak. Nama depan resmi silahkan diketikkan. Kemudian nama belakang. Kemudian ada tanggal lahir, silahkan masukkan tanggal lahirnya. Kemudian negara bisa diatur, bisa dipilih Indonesia. Nah, di sini jika sudah, klik selanjutnya. Masukkan info bisnis, deskripsikan tentang bisnis Anda. Info ini akan digunakan untuk menyiapkan profil dan melaporkan pajak Anda. Jenis bisnis kita pilih yang perorangan, ya. Nah, negara Indonesia, jenis bisnis perorangan. Selanjutnya, masukkan info Anda. Nah, di sini, ya. Di sini di awal tadi bisa kita ganti, ya. Seperti ini.
alamat utama. Kami akan mengirim dokumen pajak ke alamat ini. Jadi silakan masukkan alamat lengkapnya. Kemudian kota dimasukkan, selanjutnya negara bagian, kode pos, nomor telepon ya, lalu kemudian email, lalu di sini ada nomor pajak ya, TIN Tax Identification Number atau nomor NPWP, di mana di sini kita bisa masukkan nomor NPWP yang kita miliki. Nah, sering sekali pertanyaan bahwa bagaimana kalau misalnya kita belum punya NPWP ya. Untuk sekarang ini kita dimudahkan ya untuk melakukan pendaftaran nomor pajak secara online. Jadi teman-teman silakan bisa langsung untuk pendaftaran online ataupun menggunakan ataupun mendatangi kantor pajak setempat ya untuk membuat NPWP. Nah, memang ada beberapa informasi di mana ada ya sebagian orang yang memasukkan nomor TIN ini atau nomor NPWP ini menggunakan nik KTP-nya. Nah, nanti kita lihat dari kebijakan selanjutnya di Facebook ya, apakah memang ini diperbolehkan atau nantinya akan ada efek negatif ketika kita menggunakan nomor nik KK. Nah, di sini jika sudah, kita checklist di sini. Ini nomor registrasi BPN atau GST opsional ya, artinya kita boleh untuk tidak mengisinya. Selanjutnya, nah di sini pilih bagaimana Anda ingin mendapatkan bayaran. Pembayaran akan dikirim ke metode pembayaran ini. Anda bisa mengubah metode pembayaran kapan saja di pengaturan. Nah, kita pilih tautkan rekening bank secara manual. Nah, di sini kita masukkan ya nama pemilik rekening. Nah, di sini ada Swift code ya. Swift code ini teman-teman bisa googling dulu Swift code dari, misalnya kita pakai BCA ya misalnya, atau silahkan dicari nanti selain BCA misalnya Mandiri ya. Ini gampang sekali untuk menemukan Swift code ya. Jadi nggak usah khawatir misalnya oh bank saya ini gitu ya, silahkan bisa googling karena nanti ada daftar lengkapnya. Kemudian nomor rekening kita masukkan. Nah, di sini jika sudah maka klik tautkan metode pembayaran. Verifikasi pajak. Nah, ini yang seringkali banyak yang kurang bisa menyelesaikan di bagian informasi pajak ini. Tambahkan info pajak Anda. Info ini diperlukan untuk pelaporan pajak dan harus cocok dengan SPT terbaru. Tambahkan informasi pajak. Nah, di sini kita silakan masuk menggunakan akunnya ya. Jadi kita memang diarahkan ke browser eksternal dari Facebook. Nah, nanti tunggu sampai dengan kita bisa masuk ya. Di sini saya menggunakan autentikator Google ya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu kodenya.
Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini text information ya. Text information ini memang menggunakan bahasa Inggris. Di sini what is your text classification, kita sudah pilih tadi perorangan ya. Jadi ini akan tidak bisa dipilih antara individual dan bisnis. Jadi secara otomatis kita lanjut ke tahapan berikutnya, apakah Anda ini ya US citizen, karena kita memang bukan warga negara US ya. Jadi kita pilih no. Kemudian di sini kita akan pilih no. Ya, di sini next. Nah, di sini kewarganegaraan kita pilih ya. Kita pilih Indonesia, nama, warga negara, kemudian ini non-US TIN ya. Jadi teman-teman pilih I have a non-US TIN ya, nomor NPWP. Jika sudah, kemudian klik next. Nah, silahkan di sini untuk alamat sudah ya, sudah lengkap semuanya karena kita sudah mengisinya sebelumnya. Kemudian klik next. Add your mailing address, jadi nanti semua surat-surat yang mungkin dikirimkan oleh Facebook karena kepentingan lain, ini akan dialamatkan ke alamat yang sudah kita masukkan. Jika sudah, klik next. Di sini provide additional details relating to your services ya. Location of your services are or will be physically performed ya. Kita pilih yang 0%, jadi nanti kita tidak akan mendapatkan potongan atas penghasilan yang kita dapatkan. Next. Consent and sign, jika sudah, di sini kita checklist, lalu masukkan nama kita. Nah, di sini jika sudah, tanggalnya sudah sesuai, klik next. Review and submit. Nah, ini adalah form W8BEN ya. Yang nantinya ini akan digunakan untuk di semua metode pembayaran dari Facebook. Jika sudah, submit form. Tunggu sampai dengan proses selesai. Nah, ini sudah berhasil ya. Itu sudah berhasil. Kemudian kita klik done. Kita akan tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Nah, penyiapan selesai, Anda sekarang bisa menggunakan bintang. Nah, ini artinya jika sudah, maka secara otomatis kita nanti akan bisa mencairkan pendapatan-pendapatan dari bintang yang diberikan oleh pengunjung dari halaman Facebook kita ya, ataupun dari nanti metode monetisasi yang lainnya. Jika sudah kita klik selesai, maka di sini kita sudah berhasil menyelesaikan input informasi pembayaran di halaman Facebook kita.